Oke, kita sudah sampai di Pura Pulaki. Kita lihat itu di seberang jalan ada Pura Pabean. Nanti kita ke sana, tapi kita ke Pura Pulaki dulu. Ini tempat yang bagus sekali, santai. Di tepi laut ada juga monyet-monyet yang ikut bersantai. Kita akan segera ke sana. Welcome to Pura Pulaki. Tapi sebelum kita masuk ke dalamnya, kita wajib tahu dulu bagaimana sejarah pura ini, siapa yang dipuja di tempat ini, dan pelinggih-pelinggih apa saja yang ada di dalamnya. Pura Pulaki terletak di pantai pesisir Desa Banyupoh, Kecamatan Gerogak. Di tepi jalan antara Singaraja dan Gilimanuk, Pura Pulaki terletak di lereng Bukit Berbatu. Sejarah berdirinya Pura Pulaki tidak terlepas dari kisah perjalanan Dangyang Nirarta atau Empu Dwi Jendra, atau di tempat lain dikenal dengan nama Ida Pedanda Sakti Waurauh, yang datang dari Belambangan, Jawa Timur, dan meneruskan perjalanan ke Bali pada masa pemerintahan Ida Sri Dalem Waturenggong pada tahun 1480 sampai dengan 1550 Masehi. Pura Pulaki merupakan pura kayangan jagat yang juga dipuja oleh seluruh umat Hindu di Bali pada khususnya. Sejak pemugaran besar-besaran yang dimulai sejak tahun 1984, kini Pura Pulaki sudah tampak semakin asri dan nyaman sebagai tempat umat melakukan persembahyangan. Meskipun sejarah Pura Pulaki tidak dapat dijelaskan secara tepat, namun dalam berbagai potongan data dapat digambarkan secara singkat bahwa Pura Pulaki adalah salah satu tempat di mana Dangyang Nirarta beserta rombongan pernah tinggal di tempat ini, serta memberikan pengajaran bagi masyarakat setempat. Ketika Dangyang Nirarta hendak melanjutkan perjalanan Dharma Yatrinya ke beberapa tempat lain di Bali, istri beliau yang bernama Sri Padni Keniten rupanya sedang hamil tua dan tidak bisa ikut untuk menemani. Maka beliau memohon izin untuk tetap tinggal di tempat tersebut bersama anaknya dan beberapa pengikut yang lain. Sedangkan Dangyang Nirarta melanjutkan perjalanan spiritualnya ke beberapa tempat yang kemudian hari dibangun beberapa tempat suci yang terkait dengan kisah perjalanan itu, seperti Pura Melanting, Pura Rambut Siwi, Tanah Lot, Uluwatu, Pura Peti Tanget, dan lain-lain. Jadi bisa diketahui bahwa selain sebagai tempat memuja Ida Sang Yang Widiwasa, Pura Pulaki juga didedikasikan sebagai tempat untuk mengenang kisah perjalanan Dangyang Nirarta, menghormati istri beliau yang bernama Dangyang Biang Sri Padni Keniten yang kemudian diberi gelar Biang Empu Alaki, atau yang artinya orang arif bijaksana yang tetap setia walaupun ditinggal oleh suaminya berpergian jauh melakukan perjalanan spiritual. Nah, dari nama Empu Alaki inilah kemungkinan besar lalu menjadi nama Pulaki, sehingga beliau juga distanakan di areal pura dengan nama Ida Betari Dalem Ketut Pulaki. Pura Pulaki dibagi menjadi 6 bagian, yakni pertama di bagian Jaban ada pengayatan, balai gamang, dan pos informasi seperti yang sudah saya katakan barusan ya. Pemedak yang tidak sempat nangkil ke Jeruan karena keterbatasan waktu bisa bersembahyang melalui pengayatan yang ada di Jaban ini saja. Memasuki areal yang lebih dalam, ini Jabe Sisi, ada Bali Kulkul, ada Linggih Pepatih, Penglurah, dan juga Bali Bengong. Kemudian di areal Jabe Tengah, ada Pelinggih Bali Ongkara, Bali Gong, Bali Pesandekan, dan Bali Pegat. Di areal di bagian Penataran Agung ada beberapa pelinggih seperti Pelinggih Dewa Surya, Betara Lingsir, Pelinggih Betara Pemuteran, Pelinggih Patiga Rumah Alit, Betara Ananta Boga, Pelinggih Betara Kertekawat, Pengaruman Betara Pabian, Linggih Pepatih, Pengaruman Agung, Genah Wangi, Genah Menteban, lan Gedong Simpen. Di areal selanjutnya, kita meningkat ke Linggih Pegaluhan. Ini ada beberapa pelinggih seperti Pelinggih Betara Paruman, Linggih Betari Samuan Agung, Lumbung Suci, Pelinggih Betari Mas Maimpong, Betari Asih Luwih, dan Betari Manik Mas Maket. Di sampingnya ada Pura Penirtan, tempat memohon tirta yang akan dipakai untuk upacara.
Pura lain yang masih terkait dan berada dalam satu komplek dengan Pura Pulaki adalah Pura Melanting serta Pura Kertekawat, yang keduanya didedikasikan sebagai bentuk penghormatan kepada kedua anak dari Dangyang Nirarte beserta istri beliau Sri Patni Keniten. Putri beliau yang bernama Ida Ayudyah Swabawa diberikan tempat di Pura Melanting, serta diberi gelar Ida Dyah Ayu Melanting. Sementara adiknya yang bernama Ida Bagus Bajra kelak kemudian hari dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau distanakan di Pura Kertekawat sebagai tempat penghormatan beliau. Beliau akan dikenal dengan gelar Ida Betara Kertaning Jagat. Oke, setelah mengetahui sejarah dan profil singkat dari Pura Pulaki ini, sekarang mari kita nangkil kejeroan, nyaku pangtangan, memohon agar kita semua, tanah Bali khususnya dan semesta raya pada umumnya, agar selalu berada dalam keadaan santi, damai, dan sejahtera. Sementara kita nunggu antrian masuk dulu ya, karena ternyata untuk bisa masuk ke wilayah dalam atau jeroan dari tempat yang kita simbolisasikan untuk menstanakan Ida Betara, juga harus antri seperti ini. Jadi bisa dibayangkan, nanti jika kita memasuki kerajaan Tuhan yang didambakan oleh semua jiwa, apakah kita sudah punya cukup bekal atau tiket masuk yang valid untuk itu? Oke, sementara reportase kita mute dulu, biar tidak mengganggu kekusyukan. Daya tarik Pura Pulaki ini adalah adanya segerombolan kera atau monyet yang terlepas bebas di areal pura. Ada juga banyak patung dan relief para monyet. Di pintu keluar, kita nanti bisa menengok tempat permandian mereka. Ini adalah kolam renang bagi para monyet yang disediakan bagi mereka, karena sebagaimana kita tahu, kita lihat di sini Pura Pulaki berada di kompleks perbukitan yang begitu kering, apalagi sekarang memasuki musim panas, tentu cuacanya begitu agak ekstrim juga ya. Bukit-bukit mulai gersang juga tanamannya, dan terima kasih untuk yang sudah mempunyai konsep dan membuat kolam ini bagi para saudara kita wanara yang kepanasan, sehingga mereka mempunyai tempat untuk menyejukkan diri dari panasnya cuaca. Mereka berenang di sini, dan di sana juga ada beberapa, lihat di kejauhan, beberapa kolam yang dibuat oleh penggagas. Smart sekali, sebuah komplek permandian kera yang sangat bagus. Lihat, mereka sangat happy, sangat suka berenang di air yang begitu sejuk di tengah musim panas seperti saat sekarang. Terima kasih Alam Bali Utara, tempat Empu Dangyang Nirarte melakukan yatra di tanah Bali yang begitu keramat ini. Terima kasih para wanara, sampai jumpa. Nah, bagaimana? Tambah penasaran ingin mengalaminya sendiri kan? Makanya ayo berkunjung dan berwisata ke Pura Pulaki, karena di balik suasana spiritual juga terpendam suasana pemandangan yang indah dan sangat memukau. So, kita cukupkan sampai di sini dulu. Sekarang kita mau lanjut nangkil ke Pura Pabean. We will see you there. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini untuk bisa lebih berkembang menyajikan informasi sejarah beberapa pura di Bali. Om Santi 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 Om.